Bismillahirrahmanirrahim. IKN jelas sekali mempertontonkan bentuk feodalisme baru yang nyata, di mana para konglomerat atau orang-orang kaya itu sangat rakus untuk menguasai kota itu. Kota itu akan dimiliki oleh mereka, dan masyarakat biasa di Indonesia kecuali orang-orang kaya itu tidak bisa mengakses. Kota itu sangat jauh dari budaya bangsa. Kota itu adalah kota nantinya kota digital, komputerized, dan ya semuanya serba canggih, serba listrik. Terus masyarakat tidak bisa mengakses kecuali para karyawan atau para karyawan tingkat rendahan yang dibayar dengan gaji murah oleh mereka yang menguasai lahan-lahan sampai lebih daripada 100 tahun. Ini gila, benar-benar gila. Indonesia akan menjadi negara feodalis yang nyata, baru, penjajahan baru terang-terangan. Walaupun yang menjajah itu berkutat di kota itu, sementara kota itu hanya berpenduduk berapa? Samarinda dan Balikpapan jelas jauh. Dari Pontianak saja itu harus ke Jakarta dulu baru menuju ke sana. Begitu juga dari kota-kota lain di Kalimantan bagian barat itu harus menuju ke Jakarta dulu baru ke sana. Lewat darat mungkin menempuh jalan sekitar 3.000 km. Bukan hal yang mudah. Itu. Dan sengaja memang dijauhkan itu dari masyarakat. Kalau memang mau di Kalimantan sebenarnya daerah Kalteng atau Kalteng Selatan seperti Tanjung Waringin Barat, Tanjung Waringin Timur itu bagus. Seperti daerah Sampit itu mungkin nggak terlalu jauh. Atau daerah Sukadana. Tetapi ini adalah di pinggirkan jauh sekali dan hanya dikuasai oleh para konglomerat. Dan IKN itu juga terletak di jalur lautan yang sudah disadap oleh dunia internasional. Jadi kalau ada perang itu strategi keamanannya itu sangat kurang. Kita paling bisa bergerilya dari dalam. Itu pun sudah tidak ada. Penduduknya sudah pada mengungsi. Jadi nanti dengan ada IKN baru, penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya akan mengumpul sedikit. Paling-paling dimobilisasi oleh mereka, ditunjukkan wah ini budaya, hanya orang Dayak sedikit aja. Nah, itulah IKN. IKN akan dipertontonkan secara jelas bahwa Indonesia itu nanti dijajah dari sana, jelas. Itu apalagi dibayari dengan hutang. Hutang yang bayar adalah masyarakat, nanti masyarakat di Jawa, Sumatera, Bali itu akan digenjot pajaknya untuk membayar hutang di sana. Nah, di sana dikuasai oleh para konglomerat. Paling-paling hanya Pak Prabowo atau adiknya itu yang ada di sana yang bisa menguasainya. Yang lain-lain ini adalah bentuk feodalisme seperti zaman dulu. Jadi para penguasa itu dengan pembesar-pembesarnya itu yang berkuasa. Masyarakat tetap menjadi penonton yang tidak bisa mengakses. Jelas sekali IKN itu. Apalagi IKN didanai oleh swasta. Dari mana keamanan sebagai ibu kota? Ibu kota itu bukan hanya sebagai kota bisnis. Jujur saja, nanti akan bisa terjadi revolusi. Terjadi revolusi, IKN ya paling banter hanya menjadi ya kota-kota industri seperti Batam, oke. Nah, tapi Batam ditunjang oleh Singapura, sedangkan IKN ditunjang oleh di sana memang oleh lingkungan hutan-hutan seperti mungkin ya kalau bahasa dulu memang seperti hutan jin buang anak itu, jauh dari Balikpapan atau Samarinda mungkin 100 km. Itu bukan hal yang mudah. Dan di sana memang penduduknya sedikit sekali. Balikpapan dan Samarinda pun kota kecil. Itu belum kota besar. Hanya gedung-gedung tinggi, penduduknya tidak banyak, tidak lewat dari kota terbesar sebenarnya Pontianak.
atau Banjarmasin. Di sana kecil kotanya. Kita harus sadar, harus melek bahwa kita sedang dikuasai oleh penjajah baru, yaitu dengan hutang terutama, dan konglomerat-konglomerat yang tidak pernah memikirkan rakyat. Terima kasih, itulah IKN.